Di hadapan Jokowi, petinggi UE ngamuk, saat RI raup untung nikel hingga 510 triliun. Lagi-lagi kemajuan Indonesia yang dihambat oleh Eropa, kali ini mereka protes keras terkait keuntungan besar yang didapat oleh Indonesia. Indonesia di era kepemimpinan Jokowi memang mendulang keuntungan yang besar khususnya di bidang industri. Presiden Joko Widodo mengatakan, kebijakan hilirisasi nikel tidak hanya menguntungkan pengusaha tetapi juga negara. Atas dasar itu, Jokowi menegaskan tetap akan menjalankan kebijakan yang membuat Uni Eropa protes, dan membawanya ke Organisasi Perdagangan Dunia. Jokowi memaparkan sebelum hilirisasi, nilai ekspor hanya 2,1 miliar dolar atau 30 triliun rupiah per tahun. Setelah kebijakan hilirisasi dimulai pada 2020, nilai tambah melonjak ke 33,8 miliar dolar atau setara 510 triliun. Kenapa Uni Eropa ngamuk-ngamuk dan bawa kita ke WTO? Ya karena dulu nilai tambah di sana bukan di sini. Dia enggak mau jadinya kita digugat, tapi kita lawan. Kata Jokowi, lebih lanjut, Jokowi mengklaim dari nilai tambah 510 triliun tersebut. Negara mendapat pendapatan dari pajak dan royalti. Kalau untuk perusahaan itu ya urusan perusahaan. Kita dapatnya penerimaan negara, ya dari itu PPN, PPh badan, PPh karyawan, royalti, kata Jokowi. Kalau ada yang bilang itu perusahaan yang dapat untung, iya dapat untung. Tapi kita juga dapat, tambah mantan wali kota Solo itu, Jokowi juga mengklaim penerimaan negara tersebut kemudian ditransfer menjadi dana desa untuk membangun infrastruktur, dan membagikan bantuan sosial, bansos pangan. Presiden Joko Widodo memberikan pesan menohok kepada Uni Eropa seiring gugatan larangan ekspor biji nikel yang dilakukan di World Trade Organization, WTO. Bahkan mantan wali kota Solo ini mengarahkan ke jajaran pembantunya untuk tidak takut melawan balik. Jokowi mengakui Indonesia masih menghadapi persoalan besar terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel ke luar negeri. Namun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan langkah Presiden menjalankan hilirisasi di dalam negeri. Tahun kemarin kita kalah digugat oleh Uni Eropa, tapi saya sampaikan pada Menteri jangan juga berhenti. Lawan, sehingga kita banding, gak tahu kalau nanti banding kalah lagi. Tapi kalau kita belok jangan berharap negara ini menjadi negara maju. Selain larangan ekspor nikel, pada pertengahan tahun ini Presiden Jokowi juga akan melarang ekspor biji bauksit ke luar negeri. Nanti digugat lagi, pasti ada yang gugat lagi. Ya kita lawan lagi kalah ya tetap maju terus jangan kalah kita belok percaya saya, tandas dia. Beriringan dengan hilirisasi, Presiden juga menyiapkan jurus untuk merealisasikan Indonesia menjadi negara maju. Salah satunya dengan membentuk ekosistem yang dibutuhkan oleh negara-negara lain seperti ekosistem baterai kendaraan listrik, electric vehicle (EV). Menurut Jokowi, Indonesia perlu berkaca pada negara tetangga seperti Taiwan, Korea Selatan dan Jepang, yang telah berhasil melakukan lompatan menjadi negara maju. Untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju, kata Jokowi, Indonesia memiliki bahan mentah dalam pembuatan baterai kendaraan listrik atau EV, di mana, kelak, baterai kendaraan listrik ini akan menjadi ekosistem yang dibutuhkan oleh negara-negara lain. Karena kita nikel punya, nikel kita memiliki, tembaga kita memiliki, timah kita memiliki, bauksit kita memiliki, karena semua komponen yang dibutuhkan untuk mobil listrik itu ada di Indonesia, ungkap Presiden Jokowi. Hanya saat ini, kata Presiden Jokowi, yang dibutuhkan Indonesia bagaimana mengintegrasikan nikel yang ada di Sulawesi, tembaga yang ada di Sumbawa dan Papua, timah di Bangka Belitung serta Kalimantan Barat menjadi barang yang namanya EV baterai dan ekosistem yang lebih besar lagi.